Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Iya dong pastinya. Nah adik-adik gak kerasa ya kalau kita udah memasuki bulan Juli. Nah kita pasti bisa melewati bulan-bulan sebelumnya. Semuanya karena apa? Karena Tuhan ya. Semua karena kesehatan, karena pimpinan, karena tuntunan Tuhan buat setiap kita. Nah adik-adik, Kak Hana dan Kak Agnes di sini mau ngajak kita nyanyikan satu pujian. Judulnya adalah One Way. Nah kira-kira Kak Agnes apa sih artinya tuh? Kira-kira lagunya tentang apa? One way itu bahwa menggambarkan bahwa Tuhan itu ada satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Nah, jadi kalau kayak gitu, yuk kita mau nyanyikan bersama-sama adik-adik, kita berdiri ya. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oke adik-adik, sebentar kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh pasang sikap doanya yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama beribadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati telinga kami, hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan fokus. Tuhan, Kau juga yang berkati untuk Kak Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman yang ditaburkan itu kiranya boleh membawa berkat, boleh menjadi dampak bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan setiap kita yang udah siap untuk mendengarkan
mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan mau kita siap dalam segala keadaan, baik keadaan yang baik maupun buruk. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Yuk, kita dengerin apa yang teman-teman RDMB Junior tahu tentang Ayub. Ayub itu adalah tokoh Alkitab yang taat pada Tuhan. Oh, Ayub itu yang kulitnya bolong sampai harus digaruk beling itu ya. Tapi respon Ayub terhadap percobaan yang dia alami itu benar dan gak pernah menyalahkan Tuhan. Shalom teman-teman, pasti kalian tahu Ayub dong. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia taat kepada Tuhan dan ia menjauhi kejahatan. Ia juga taat kepada Tuhan walau di situasi apapun dong. Contohnya yang dia alami adalah kehilangan harta benda, kehilangan anak karena meninggal. Dia juga terkena penyakit borok. Nah, tapi ia tetap taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita taat kepadanya dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Sampai jumpa teman-teman. Shalom adik-adik, senang banget Kak Agnes bisa sharing firman Tuhan untuk kakak dan adik-adik minggu ini. Pesan Tuhan minggu ini adalah siap dalam segala keadaan. Yuk kita ulangi sama-sama apa? Siap dalam segala keadaan. Nah adik-adik kita mau belajar dari satu orang tokoh yang bernama Ayub. Nah kita mau dengerin dulu firman Tuhannya yuk. Ayub 2 ayat 10 berkata, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adik-adik, Ayub itu adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub juga memiliki banyak sekali hewan ternak dan ada 10 anak. Pada suatu hari, iblis datang kepada Tuhan dan berkata bahwa kalau Ayub kehilangan hartanya, Ayub pasti akan mengutuki Tuhan, kata iblis. Nah, Tuhan bilang bahwa harta benda Ayub boleh ada di kuasa tangan si iblis. Tapi Ayub tidak boleh kau sentuh. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, ketika ada masalah datang, percobaan yang dari si iblis, Tuhan mungkin memang mengizinkannya. Tapi kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, seperti halnya Ayub, setelah iblis berkata seperti itu, iblis mencobai Ayub dan Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub juga kehilangan anak-anaknya dan dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan adik-adik, seperti yang tadi kita dengar nih dari teman-teman kita, Ayub itu mengalami sakit borok. Sampai saking sakitnya, borok itu ya harus garuk menggunakan beling. Aduh, gak kebayang ya sakitnya adik-adik. Nah, ketika masalah tiba, adik-adik mungkin di dalam pertemanan, keluarga kita, ataupun sakit penyakit, tapi adik-adik harus tetap bersyukur pada Tuhan dan menyikapinya dengan sikap yang benar seperti Ayub. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari sikapnya Ayub ini adik-adik. Yang pertama, Ayub memiliki persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Nah, ketika tadi borok Ayub itu dialami, istrinya Ayub tuh datang dan bilang, "Untuk apa kau tetap setia dan kepada Tuhanmu? Kutukilah Tuhan." Istrinya Ayub bilang begitu. Tapi Ayub dengan tegas menolak dan memarahi istrinya bahwa ia tidak mau mengutuki Tuhan, bahwa apa yang baik sudah Ayub terima, maka apa yang tidak baik pun harus Ayub terima. Nah, maka Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Nah, ketika ada masalah tiba adik-adik, persekutuan kita dengan Tuhan itu dicoba, apakah kita sudah terhubung dengan Tuhan atau belum. Ketika kita dapat masalah, itu adalah untuk kita naik level, seperti halnya adik-adik yang udah SD, kelas 1 ke kelas 2 ada UTS atau UAS. Itu apa? Supaya kita bisa naik kelas, ya kan? Nah, seperti halnya dalam hidup kita juga, ketika kita dapat masalah, semuanya itu untuk kita naik level di dalam Tuhan. Iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, hal kedua yang mau kita pelajari dari Ayub adalah Ayub mengalami kemenangan yang sejati. Adik-adik ingat nggak tadi iblis tujuannya untuk Ayub itu apa? Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Kata iblis kan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya adik-adik, Ayub sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan atau mengutuki Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saat itulah iblis dikalahkan oleh Ayub karena rencana iblis terhadap Ayub itu tidak terjadi. Nah, ada 3 kemenangan yang Ayub alami. Yang pertama itu kemenangan atas dosa.
tadi kan Ayub tidak berdosa atas perkataannya kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub menang atas iblis. Rencana iblis tidak terjadi dalam hidup Ayub. Dan yang ketiga, Ayub menang atas dirinya sendiri. Maksudnya apa sih? Nah, Ayub itu setelah dia mengalami berbagai macam pencobaan, Ayub itu datang kepada Tuhan dan merendahkan hatinya. Nah, adik-adik, itulah kemenangan yang dialami Ayub. Nah, tentunya Ayub bisa melewati itu juga berdasarkan pernyataan Tuhan ya, adik-adik. Nah, maka dari itu kita mau sama-sama belajar dari Ayub bahwa ketika ada masalah datang kepada kita tidak boleh menyalahkan Tuhan karena semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Dan rencana Tuhan itu dalam hidup kita bukanlah rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera. Yuk kita setelah ini kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, tapi adik-adik jangan kemana-mana ya, karena kita mau ada ngelakuin suatu aktivitas. Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Berkati yang sudah bawain firman-Mu. Berkati juga teman-teman yang ada di rumah. Tolong lindungi mereka semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang sebentar lagi mau seru-seruan nih. Kita mau bikin smiling onigiri. Nah, bahan-bahannya apa aja sih, Kak Ana? Nah, ini bisa kita lihat ya. Ada mayones, ada nasi, terus buat isiannya kita pakai tuna yang udah matang ya. Nah, terus jangan lupa juga harus makan sayur ya. Di sini ada buncis sama wortel yang udah ditumis, ada rumput laut, sosis, dan juga ada hiasannya ya. Nah, nanti adik-adik di rumah terserah ada hiasan apa di rumah. Nah, yuk gimana nih kamu buatnya? Ya, pertama kita mau bikin isiannya dulu buat onigirinya. Nah, daging tuna yang tadi udah dimasak ini adik-adik dicampur dengan sayuran yang ada di sini. Setelah itu kita tambahin juga mayones. Nah, Kak Agnes, kalau sebanyak ini kira-kira jadinya buat berapa banyak sih? Kayak untuk 10 onigiri yang kecil. Iya. Nah, sekarang yuk kita buat onigirinya. Ambil pertama, kita mau ambil nasinya. Karena, Nah, gimana nih? ini oke. Ambil kayak satu kepal nasi. Terus mau kita pipihkan. Nah, setelah dipipihkan, kita masukin tuna yang tadi kita udah bikin. Ya, setelah itu kita tutup lagi dengan nasi. Jadi itu kita kepak-kepak. Nah, coba lihat yang kiri kanan. Aduh, bentuknya. Bagus kok. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita mau hias pakai rumput laut yang kita punya. Pertama, ambil yang lembaran yang panjang. Lalu kita balut ke si onigiri. Terus kita kasih mata dan mulut deh. Lucu banget ya, Kak Agnes. Nah, sebenarnya bahan-bahannya bisa diganti sama apa aja yang adik-adik punya di rumah. Kalau misalnya dagingnya mau diganti pakai daging ayam atau daging sapi, boleh banget.
supaya ketika adik-adik makan lebih semangat dan juga nggak bosan ya. Nah terus karena kenapa sih kita bikin ini buat pesan Tuhan ini? Nah, adik-adik tadi pasti inget ya pesan Tuhannya. Coba apa? Sebutin. Apa judulnya? Apa Kak Nas? Dalam segala keadaan. Hadapi segala keadaan ya. Nah, adik-adik nih lihat ya gininya yang kita buat harus yang senyum ya, Kak Nas ya. Nah, artinya adik-adik pasti nih adik-adik di rumah pernah ngalamin kadang pernah sedih ya, pernah senang juga. Pasti dalam kehidupan sehari-hari pernah ngalamin hal yang buruk, pernah ngalamin hal yang baik. Nah, tapi untuk menghadapi semua keadaan itu harus tetap gimana Nas? Tetap senyum ya, tetap bersuka cita. Nah, jadi caranya bersuka cita dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita udah bersuka cita di hati kita, nanti bakal terpancar juga lewat muka kita juga ya, ini kayak gini nanti bisa buka Mas. Oke deh. Nah adik-adik coba ya bikin di rumah onigirinya. Stay connected to God. Selalu siap dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.